Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 14 Oktober 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan supaya kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya memberi hidup bagi kami umat-Mu. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau ada di hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam pertama Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-28. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan ayat-ayat selanjutnya nanti akan dibacakan oleh umat Tuhan sekalian. Beginilah bunyi firman Allah. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita sudah belajar satu pribadi perempuan bernama Hawa. Dan di dalam perenungan malam itu kita sudah belajar bahwa perempuan adalah ibu dari semua yang hidup. Dan juga perempuan adalah bagian dari diri kita kaum laki-laki. Dan karenanya kita mesti memperlakukan mereka dengan baik, menghormati dia dengan sungguh-sungguh, dan bekerja bersama untuk mempermuliakan nama Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Malam ini kita belajar lagi dari satu pribadi perempuan bernama Hana. Hana artinya menyenangkan. Dan Hana adalah salah satu istri dari Elkana. Setelah dia menikah dengan Elkana, ternyata Allah menutup pintu rahimnya dan dia tidak dikaruniai anak, sehingga mendatangkan kebahagiaan dan sukacita bagi kehidupan bersama di dalam keluarga. Karena itu dalam perjalanan waktu
suaminya Elkanah ternyata berkeputusan untuk berpoligami dengan mengawini lagi seorang perempuan bernama Penina. Dengan demikian, Elkanah dapat hidup bersama dengan kedua istrinya, Hana dan Penina. Ternyata di dalam kehidupan bersama ada suasana hidup yang tidak damai. Dan suasana hidup yang tidak damai itu didatangkan oleh istri kedua Penina terhadap Hana, yang selama ini sebelum kehadiran diri Penina sangat dikasihi dan sangat disayangi oleh Elkanah. Tetapi perasaannya mulai terganggu, bahkan hidupnya tersakiti, bahkan dalam banyak kesempatan mengalami linangan air mata, lantaran karena dia tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melahirkan anak-anak bagi persekutuan hidup keluarga Elkanah. Dan yang miris dalam cerita ini adalah bahwa Penina melakukan tindakan untuk menyakiti Hana bukan saja di tengah-tengah kehidupan keluarga dan di tempat kediaman mereka, tapi tindakan itu terus dilakukan, termasuk juga dilakukan di rumah Tuhan di Silo. Pada saat setiap tahun Elkanah bersama dengan keluarganya ada di Silo untuk menyatakan penyembahan kepada Tuhan. Tentu ini menjadi sebuah keadaan yang memprihatinkan. Sebab bagaimana mungkin di rumah Tuhan mereka yang telah hidup sebagai satu keluarga itu justru saling menyakiti, saling menghina, saling mendatangkan penderitaan atas seorang dengan yang lainnya. Dan itu dilakukan di hadapan Tuhan. Ini tentu sebuah suasana hidup yang menyedihkan. Bukan saja menyedihkan bagi hati kita umat manusia, tapi teristimewa menyedihkan hati Tuhan, pemilik dan penyelenggara hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang Penina setiap saat menghina kehidupan Hana karena dia tidak dikaruniai anak dalam hidupnya. Dan memang tradisi pada waktu itu adalah setiap perempuan yang berumah tangga, yang menikah tetapi kalau tidak dikaruniai anak, maka itu akan menjadi ejekan, menjadi sindiran bagi dirinya setiap saat dan waktu. Dan ini dialami oleh Hana di dalam hari-hari hidupnya. Itulah sebabnya ketika Hana ada di dalam rumah Tuhan, dia terus berseru kepada Tuhan dan membawa persoalan hidupnya ke hadapan Tuhan. Dan dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ternyata ketika keluarga ini memasuki rumah Tuhan di Silo, anggota keluarga yang lain melakukan tindakan yang menghina dan mengejek sesama anggota keluarga yang lain. Tapi Hana yang mengalami pergumulan itu justru total di hadirat Tuhan. Dia menyampaikan pergumulan yang dia dialami dengan tangisan dan dengan linangan air mata, dan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memang ketika dia menyatakan itu kepada Tuhan, dia tidak menyatakan itu dengan
mengeluarkan suaranya. Tetapi dia hanya menyatakan itu di dalam hatinya dengan mulutnya yang terus bergerak, tetapi tanpa kedengaran suaranya di hadapan setiap orang yang hadir di bait Allah. Dan ternyata Imam Eli di Silo menganggap bahwa rupanya perempuan ini ada dalam keadaan mabuk. Tapi kalau kita baca selanjutnya pada bagian kitab suci ini, pada akhirnya Hana dapat berkata kepada Imam Eli bahwa untuk mendapatkan anak inilah aku telah berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari cerita ini kita dapat bertemu dengan beberapa jenis perempuan. Pertama, bahwa ada jenis perempuan yang suka melakukan tindakan dan mencederai kehidupan sesama perempuan yang lainnya. Dia selalu membuat ulah, membuat orang lain meneteskan air mata, melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan, bukan saja di tempat kediaman, tapi juga di saat ada di rumah Tuhan. Perlakuan-perlakuan busuk itu terus dinyatakan. Ini semua sebuah tindakan yang sungguh-sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu memiliki perilaku hidup yang keji, saling menjatuhkan, saling mendatangkan derita satu dengan yang lainnya. Bukankah manusia dihadirkan di tengah-tengah kehidupan dunia untuk mendatangkan suasana damai bagi kehidupan bersama? Sesungguhnya kita tidak dihadirkan untuk menghadirkan duka cita bagi sesama umat percaya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekiranya di dalam kehidupan bersama ada perempuan-perempuan masa kini yang memiliki perilaku hidup seperti Penina, yang sukanya hanya mengecoh, hanya mengejek, hanya membuat orang lain meneteskan air mata, dia harus segera mengalami pertobatan dan memulai cara hidup yang baru dan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan terus tinggal di dalam perilaku-perilaku hidup yang keji yang sedemikian itu. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang menyusahkan diri sendiri pada akhirnya. Sekali lagi, segera bertobat untuk setiap perempuan yang memiliki perilaku hidup yang tidak berkenan, sebagaimana yang telah ditampilkan oleh Penina di dalam hari-hari hidupnya. Dan sebaliknya hendaknya kaum perempuan belajar dari kehidupan Hana. Kalau kita belajar dari kesaksian kitab suci tadi, Hana adalah satu pribadi perempuan yang suka mencintai damai. Dia tidak melakukan gerakan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sarah, memerintahkan kepada Abraham supaya segera mengusir Hagar dari tengah-tengah persekutuan kehidupan mereka. Justru Hana tetap menjalani kehidupan itu dengan tenang, dan dia tidak banyak berbicara. Dia tidak melakukan tindakan protes, tapi dia
terus bicara kepada Tuhan. Sebab dia tahu bahwa kalau hal itu dia sampaikan kepada sesama manusia, dia sadar bahwa dunia sedang memandang dirinya sebagai pribadi yang tidak layak karena tidak punya keturunan. Dunia tidak lagi menganggap dia sebagai satu perempuan yang berharga di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tapi dia tahu dia berharga di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dia menggunakan banyak kesempatan untuk bicara dengan Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhanlah yang bisa menjawab pergumulan hidupnya. Itulah sebabnya dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan, supaya rahimnya bisa menjadi tempat kehidupan yang baru untuk satu pribadi. Dan selanjutnya dia akan serahkan kepada Tuhan, sehingga kehidupan yang lahir dari rahimnya dipakai oleh Tuhan untuk kelebaran kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata Hana adalah satu pribadi perempuan yang tidak gampang terpancing, tidak mudah emosi. Dia tidak mau meladeni sikap-sikap hidup yang tidak berkenan. Dia tidak mau menghidupkan api dalam sekam untuk menghancurkan kehidupan bersama. Tapi dia terus bicara dengan Tuhan dan mencari jalan terbaik di hadapan Tuhan, supaya persoalan kehidupan yang tengah dihadapi itu dapat diselesaikan oleh Tuhan bagi hidupnya. Itulah sebabnya dalam bacaan kitab suci dengan jelas, Hana adalah satu pribadi perempuan yang mencari pemulihan di hadapan hadirat Tuhan. Hana mengetahui secara persis bahwa pemulihan bagi dirinya hanya bisa dapat dikerjakan oleh Allah. Sebab dunia tidak lagi menganggap dirinya sebagai makhluk yang berharga, lantaran karena dia tidak diberi kesempatan untuk melahirkan anak-anak bagi kehidupan keluarga. Tetapi Hana tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itulah sebabnya dia terus bicara kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan setiap saat dan waktu. Karena itu, di dalam bait Allah, Hana terus minta kepada Tuhan supaya rahimnya diberkati oleh Tuhan, guna mendukung pelayanan kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini melalui generasi baru yang Tuhan hadirkan melalui dirinya. Dan kita lihat bahwa Hana memenuhi janji dan komitmennya di hadapan Tuhan. Itu berarti Hana adalah pribadi perempuan yang sekali berjanji, setiap pada komitmen dan janjinya, dia dapat memenuhi itu di dalam hari-hari hidupnya. Lebih daripada itu, Hana adalah satu pribadi yang memiliki karakter hidup yang sopan, yang santun di saat dia menghadapi orang-orang di sekitarnya. Kita tentu berharap bahwa demikianlah cara hidup kaum perempuan masa kini, sehingga sekalipun menghadapi banyak cobaan dan tantangan dalam kehidupan keluarga, tapi menghadapinya dengan penuh hikmat dan terus mencari hadirat Allah untuk menyelesaikan pergumulan hidup yang dihadapi. Dan ingat, kepada kita kaum laki-laki, hati-hatilah supaya jangan karena gara-gara tindakan dan keputusan yang kita lakukan membuat
anggota keluarga kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka. Lantaran karena Elkana merasa tidak cukup dengan pasangan hidup yang ada padanya dalam diri Hana. Lantaran karena Hana tidak dapat melahirkan, maka dia memutuskan untuk berpoligami, dan itu telah mendatangkan pergumulan dan rasa sakit hati yang berat yang dialami oleh istrinya Hana. Tetapi syukurlah bahwa istrinya Hana adalah perempuan yang berhikmat dan yang terus memelihara kehidupan imannya di hadirat Tuhan. Karena itu kepada kita kaum laki-laki, jangan melakukan berbagai tindakan tertentu untuk mendatangkan derita atas kehidupan keluarga kita. Kalau itu sedang kita lakukan saat ini, segera bertobat sebelum terlambat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya terus memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami belajar lagi dari pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menata hidup dan kehidupan imannya begitu luar biasa, sehingga tetap membawa seluruh pergumulan hidup dan letakkan di kaki Tuhan, dan Allah berkenan telah memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk belajar dari kehidupan Hana, dan jangan pernah kami mengikuti karakter hidup dari Penina yang hanya suka mendatangkan penderitaan dan celah di antara kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan. Ajar juga kami untuk sebagai kaum laki-laki kami tidak mendatangkan persoalan di dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, sehingga keluarga kami mengalami goncangan dan penderitaan-penderitaan yang berat di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Karena itu kami minta kepadamu, datanglah dan tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, dan beri urapan khusus untuk kami sekalian, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.